Dan pas di belakang itulah ada sosok kakek-kakek yang ngeliatin Adam terus. Terus sosok kakek-kakek ini tiba-tiba marah ke mereka semua. Wes ngalio, ojo nang kene. Pergi kamu, jangan di sini. Sosok Adam yang mereka ikuti itu jalannya itu kayak agak sering ke kanan kiri. Akhirnya ditegur sama mereka, Dam, jalanmu kenapa kok gitu sih, Dam? Kanan kiri, serong kanan kiri. Sosok Adam yang ini noleh ke teman-temannya. Dan Adam itu senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Adam yang asalnya dari salah satu daerah di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita punya satu cerita pendakian yang datangnya dari salah satu sobat kembara. Kita sebut saja namanya Adam, dan Adam ini adalah nama samaran. Di sini Adam juga minta untuk nama kota asalnya di Jawa Timur ini juga dirahasiakan. Kenapa? Karena pendakian yang akan kita bahas malam ini statusnya itu adalah pendakian ilegal. Ya bisa dibilang seperti itu karena kejadiannya itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 2021. Teman-teman pasti ingat di tahun-tahun itu wabah corona lagi parah-parahnya. Jadi di mana-mana itu kita tahu terutama ekonomi ini sedang terpuruk, banyak perusahaan yang tumbang, banyak juga PHK massal, karyawan-karyawan dikurangi semua. Dan di tempat kerjanya Adam ini nasib serupa juga terjadi, banyak teman-temannya yang terpaksa dirumahkan. Tapi untungnya waktu itu posisi Adam ini bisa dibilang aman, dia tetap dipertahankan, cuman jadwal kerjanya ini yang dirombak total. Jadi di situ Adam dapat jatah seminggu kerja, terus seminggu berikutnya libur, dia full di rumah. Awalnya dia menjalani rutinitas seperti itu ya kerasa enak, tapi masuk bulan kedua, Adam mulai jenuh, dan dari rasa jenuh itulah Adam kepikiran pengen naik gunung lagi. Dia langsung telepon temennya namanya Wahyu. Wahyu ini partnernya Adam kalau urusan naik gunung, dan mereka berdua ini adalah tipe pendaki yang sukanya itu selalu suasana sepi-sepi. Sering banget mereka ini nanjak cuma berdua, dan mereka nggak suka keramaian. Makanya mereka selalu memilih weekday supaya gunung itu terlihat sepi. Nah jadi pas di telepon itu Adam langsung tanya, yuk kita naik gunung yuk. Udah hampir setahun ini kita nggak naik gunung. Nah Wahyu jawab, kita naik kemana Adam? Base camp tutup semua ini gara-gara corona. Ya kalau mau terpaksa naik secara ilegal. Awalnya di situ Adam nolak ide untuk naik secara ilegal. Dia mengajukan saran, kalau naik ke Gunung Lawu aja gimana ya? Nah, Wahyu di situ nyuruh Adam untuk cari info dulu. Nah, singkat cerita, setelah mereka hunting info sana sini, ternyata semua base camp Lawu ini ditutup. Rencana pun batal. Nah, Adam balik lagi ke rutinitas menjenuhkannya itu, ya sehari-hari dia tidur. Kalau malam dia nongkrong sama teman-temannya. Kalau siang dia sempat-sempatkan bantu orang tua ke sawah, mancing, pokoknya membosankan. Sampai 2 hari setelah obrolan dengan Wahyu itu, ceritanya Adam ini pas lagi nongkrong di kampungnya. Di situ rame banget, ada sekitar 15 orang, termasuk satu temennya Adam ini yang namanya Ari.
Nah, obrolan malam itu ya biasa saja. Mereka semua ngomongin soal corona, soal PHK besar-besaran, pokoknya seputar itu. Nah, tiba-tiba Ari ini dia nyeletuk, "Dam, kamu nggak pengen naik gunung tak? Mumpung sering libur loh. Ke Arjuna aja yuk. Aku kan ada Pak D di sana. Rumahnya itu di jalur via Purwosari. Nah, barangkali kita bisa naik lewat situ. Kan ada Pak D-ku. Nah, kan dari dulu kamu sering batal ke Arjuna. Jadi kalau nanti kamu misalnya pengen naik ke sana, aku mau ikut ini." Adam jawab gini waktu itu, "Kemarin aku sama Wahyu itu memang mau nanjak, Ri, ceritanya. Tapi basecamp itu tutup semua loh. Bukannya Arjuna juga tutup ya?" Ari jawab di sini, "Buka kok. Bapakku itu habis dari Eyang Semar kemarin lusa." Jadi sebagai catatan buat teman-teman, bapaknya Ari ini itu memang dikenal sebagai pelaku spiritual. Beliau tuh sering bolak-balik ke Gunung Arjuna untuk urusan-urusan spiritual dan urusan-urusan gaib. Jadi Adam langsung bilang di situ, "Ya udahlah, gas lah kalau gitu. Tak hubungi Wahyu dulu ya." Terus Ari juga ngomong gini, "Nanti kalau memang jadi, kita langsung ke rumah Pak Deku aja. Motor kita parkir di situ. Kita bisa istirahat di situ juga." Nah, Adam langsunglah hubungin Wahyu, dan Wahyu pun setuju. Jadi obrolan di tongkrongan ini semakin hangat. Mereka membicarakan tentang pendakian ke Gunung Arjuna itu sampai pada akhirnya ada dua teman mereka yang lain yang datang, Haris sama Budi. Mereka juga tertarik ikut. Jadi formasinya di situ ada Haris, dan Haris ini memang baru sekali naik gunung. Sedangkan si Budi malah belum pernah sama sekali naik gunung. Tapi di situ mereka nekat. Dan akhirnya mereka berlima ini sepakat berangkat. Jadi yang berangkat ada Adam, Wahyu, Ari, Haris, dan juga Budi. Rencananya pendakian ini dimulai hari Rabu pagi, berarti Selasa malamnya mereka ini harus sudah gerak dari rumah menuju ke rumah Pak D-nya Ari di Purwosari. Ya mereka rencananya mau tidur dulu lah di sana, istirahat sebentar, paginya baru naik. Nah, setelah semuanya setuju, mereka pulang. Mereka packing-packing. Dan hari Selasa malam, sekitar jam 9 malam itu, Adam boncengan sama Wahyu, mereka bawa motor metik. Terus Haris ini boncengan sama Ari, dan Budi bawa motor sendiri. Perjalanan awal itu santai banget. Mereka bahkan sempat mampir beli logistik dulu, dan sempat ngopi dulu di pinggir jalan. Terus di warung kopi itu, Adam langsung ambil alih komando. Dia sempat briefing tipis-tipis ke Haris dan Budi soal aturan dasar pendakian. Adam di situ menekankan betul tentang pantangan-pantangan yang ada di gunung. Apalagi pada saat itu mereka akan berangkat malam. Dan mereka ini melewati jalur yang mereka sendiri belum pernah menyentuh sama sekali. Dan setelah briefing itu mereka melanjutkan perjalanan. Jalan raya itu normal, nggak ada firasat apapun waktu itu. Sekitar jam 12:30 dini hari, rombongan mulai masuk ke jalan pedesaan di daerah Desa Tambak Watu itu yang menuju jalur pendakian Purwosari. Nah, kondisi aspalnya di situ itu mulai hancur. Kanan kiri ini cuma ladang warga dan berbatasan dengan hutan. Semakin mereka masuk, aspal itu berganti jadi jalan berbatuan yang makadam. Jadi sudah nggak aspal lagi. Dan di titik itulah suasananya itu sepi banget dan gelap. Wahyu yang waktu itu bonceng Adam, dia sudah mulai merasa nggak enak. Dia sempat ngomong gini ke Adam, "Kok aneh ya, Adam? Ini gelapnya itu gelap banget loh." Adam bilang di situ, "Mungkin kabut juga lagi turun ini, Yu." Padahal sebenarnya dalam hati Adam, dia juga ngerasain hal yang sama. Memang gelapnya itu aneh. Dan sepinya itu juga sepi banget. Dan posisi riding mereka ini berjejer. Haris dan Ari itu di depan sebagai penunjuk arah, Budi di tengah, Adam dan Wahyu itu ada di belakang. Nah, pas lagi pelan-pelan melewati batu makadam itu, motornya Haris dan Ari ini berhenti di pertigaan. Dari belakang, Adam itu ngelihat Ari itu kayak kebingungan. Jadi Ari itu noleh kanan kiri kayak bingung. Adam nyamperin lah, "Loh, kenapa berhenti, Ri?" Terus Ari ini malah ngomong kayak gini, "Aku itu kok lupa jalannya, Yudang." "Lah, kok bisa lupa, lo, Ri? Katanya kamu sering kesini." Akhirnya, Ari itu pas turun dari motor, dia pas ada di tengah-tengah pertigaan persis, dia nengok kanan kiri sambil memastikan jalannya. Terus dia ngomong lagi, "Aku ini bingung, Dam. Perasaan pas kesini dulu nggak ada pertigaan kayak gini." Jadi pas Ari ngelihat jalannya ini sudah berubah dan jalannya itu sudah nggak semestinya lagi, Ari di situ bingung. Padahal Ari ini sudah bolak-balik ke rumah Pak D-nya di Tambak Watu itu. Dan secara logika nggak mungkin dia tiba-tiba lupa total dan kayak merasa asing sama jalan yang sering dia lewati itu.
Haris langsung ngomong seperti ini, ya udahlah, kita ambil kanan aja lah. Karena kan kanan biasanya baik. Kalau misal nanti kita nyasar, ya kita tinggal balik ke sini lagi. Akhirnya di situ ya rombongan belok ke arah kanan, ngikutin instruksi dari Haris. Terus 15 menit mereka melewati jalan yang di sebelah kanan itu, kondisi jalannya ini malah semakin hancur. Konturnya itu naik turun yang secara curam, tikungannya juga tajam-tajam, dan di kanan kiri itu benar-benar hutan semua. Adam yang waktu itu bawa motor metik ini benar-benar kewalahan. Pas ngelewati turunan curam seperti itu, tentu dia cuma mengandalkan rem. Jadi nggak memainkan gigi. Motornya waktu itu kena sesuatu. Dak, itu kenceng banget. Akhirnya mereka berhenti. Semua noleh ke motornya Adam. Akhirnya di situ mereka ngecek kolong motor. Ternyata cover pelindung bawah mesin ini pecah. Gara-gara kena batu besar tadi. Nah, gara-gara itulah mereka akhirnya istirahat. Dan istirahatnya itu ya benar-benar di tengah hutan. Waktu itu sekitar jam 1 dini hari. Adam duduk di situ, dia mulai mikir. Terus kata Ari, rumah Pak D-nya itu dekat dari jalan raya. Nah, Adam ini mikir, dia ingat Ari itu pernah bilang, rumah Pak D-nya itu dekat dari jalan raya. Nah, dia mikir kalau memang dekat, harusnya dari jalan raya itu mereka nggak perlu masuk hutan sampai sedalam ini. Dan ini benar-benar nggak ada rumah warga satupun di situ. Adam batin, masa iya kita ini nyasar? Atau memang kita disasarkan? Nah, firasat Adam di situ makin nggak enak. Dia usul lah ke rombongan. Yuk kita jalan balik aja ke pertigaan yuk. Ini kayaknya sudah nggak ada jalan lagi ini. Tapi disitulah egonya si Haris ini mulai tinggi. Dia bilang, terus aja lah Adam, nanggung ini. Kita sudah jauh dari pertigaan. Nah, di situ Adam mulai kepancing emosinya. Lu nanggung gimana maksudmu, Riz? Ini loh kita nggak tahu lagi ada di mana. Kita di tengah-tengah hutan ini, jalannya mengarah kemanapun kita juga nggak tahu. Kok bisa kamu ngomong nanggung? Haris tetap ngotot di situlah. Kalau kita cuma diam di sini, Dam, kita nggak bakal tahu jalannya ngarah kemana. Udahlah, kalau kamu mau tetap di sini ya sudah, aku berangkat sendiri aja ke depan. Di situ Adam pusing. Di satu sisi, kalau mereka nunggu sampai pagi di tengah hutan yang gelap itu, hawanya tentu nggak kondusif. Tapi di sisi lain, kalau Haris ini dibiarkan nekat jalan sendirian, resikonya tentu jauh lebih besar. Akhirnya ya dengan sangat terpaksa, Adam menekan egonya. Dia ngalah dan dia ngikutin kemauannya Haris. Motor dinyalakan lagi, mereka semakin masuk ke dalam hutan. Nah, itu sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba di depan mereka ini ada perempatan. Nah, karena waktu itu badan sudah mulai capek dan pikiran juga sudah buntu, mereka parkirlah motor di situ dan mereka istirahat lagi. Terus di sekitar perempatan itu, mereka menyorotkan senter dari headlamp. Mereka ngelihat ada 2 gubuk yang terbuat dari kayu. Kayak semacam pos ronda, tapi pos ronda ini kayak nggak terawat. Nah, posisi gubuk pertama itu persis di dekat perempatan. Sedangkan ada gubuk kedua. Kalau gubuk kedua itu jaraknya sekitar 100 atau 200 meter lah, agak masuk ke dalam hutan. Akhirnya mereka milih istirahat di gubuk pertama yang di dekat perempatan. Di situ mereka buka perbekalan, mereka ngerokok, dan pas lagi asik-asiknya ngerokok itu, Ari ini pamit, dia bilang mau kencing. Jadi dia jalan agak menjauh, membelakangi rombongan. Tapi nggak lama kemudian, Ari itu tiba-tiba larinya cepat. Ari langsung nyamperin Adam, wajahnya pucat. Dam, di pondok yang sana itu ada 2 orang, Dam. Mereka itu melambaikan tangan ke kita, Dam. Nah, di situ Adam, Wahyu, Haris, dan Budi ini langsung berdiri. Mereka langsung menyorotkan senter ke arah pondok yang kedua, yang agak masuk ke dalam itu. Nah, samar-samar mereka memang ngelihat ada siluet 2 orang di situ. Karena posisi mereka ini putus asa nyari jalan, Adam mikir, ini 2 orang ini nggak mungkin lah bangsa lembut. Yang ada dalam pikiran Adam selalu positif, dia mikirnya mungkin yang 2 orang itu adalah warga lokal, yang mereka mungkin lagi nungguin atau menjaga ladang mereka. Terus Adam bilang ke Ari, ya udah Ri, yuk kita ke sana yuk, kita tanya ke 2 orang itu. Mungkin mereka tahu arah jalan. Ari akhirnya ngangguk. Nah, jadi mereka berdua ini jalan ke pondok yang kedua itu agak masuk ke dalam, teman-temannya masih ada di pondok yang depan. Kira-kira jalan sekitar 100 sampai 200 meteran dan tanahnya itu rusak parah. Adam di situ fokusnya itu nunduk mengarahkan senter supaya jalannya itu nggak kesandung. Nah, di situ Adam dan Ari ini mendengar 2 orang yang ada di pondok itu kayak lagi ngobrol. Tapi suaranya itu nggak begitu jelas. Mereka ini yang jelas ngobrolnya pakai bahasa Jawa,
Tapi logat dan kosakatanya itu asing banget. Aneh. Kayak mereka tuh nggak pernah denger lah logat yang seperti ini. Yang Adam tangkap waktu itu cuma 2 kata yang diulang-ulang. Kayak ada kata-kata nggih, menika, kayak seperti itu. Nah, pas jarak mereka tinggal sedikit menuju ke pondok, Adam mengarahkan senternya langsung ke pondok. Ternyata di pondok itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Nah, Adam sama Ari langsung diem di situ. Adam manggil, Pak, nggak ada jawaban. Ari yang dari tadi di sebelah Adam itu langsung panik, kelihatan banget wajahnya pucet. Terus dia sempat tanya, loh, orang-orang tadi kemana ya, Dam? Jangan-jangan itu bukan orang, Dam. Adam cuma diem, dia itu ngelihat ke sekeliling. Adam masih mencoba untuk berpikir rasional. Mungkin mereka lagi ngerjain kita tadi, atau mungkin orang-orang tadi memang sudah keluar dari pondok, sudah jalan. Ari ngotot nggak percaya, nggak mungkin lah, Dam. Emangnya jalan kemana? Kalaupun jalan, pasti kita lihat tadi. Adam semakin nggak nyaman di situ, dia bilang ke Ari, ya udah Rik, memang nggak ada orang di sini, Rik. Sempat mereka cari ke dalam pondok, mereka masuk, dan memang nggak ada siapa-siapa di situ, kosong. Adam akhirnya bilang, ya udah Rik, kita balik aja. Terus baru mereka membalikkan badan, dari arah belakang itu kecium bau aneh. Jadi benar-benar ada bau kembang yang menyengat sekali, tapi juga bercampur dengan bau anjir darah. Baunya itu nusuk banget. Ari bisik-bisik ke Adam, Dam, bau apa ini, Dam? Ya paling bau sampah, Rik. Aslinya di situ, Adam ini sudah merinding semua. Dia coba mengalihkan perhatiannya Ari, supaya Ari ini nggak terlalu takut. Nah, akhirnya mereka pas mau jalan lagi, itu tiba-tiba ada suara benda jatuh yang kena ke atap pondok itu. Karena atap pondok ini seng, jadi suaranya itu kenceng banget. Duang! Saking kencengnya suara itu, Ari itu sampai jerit. Dan dia sudah mau lari, tapi Adam langsung narik tangannya Ari. Adam ini khawatir kalau Ari nanti ini lari, dia malah semakin jatuh. Nah, akhirnya mereka pun tetap jalan. Adam bilang, Sudari, jangan panik, jangan lari. Adam ini ingat pesan dari teman-temannya, kalau ketemu hal-hal yang ganjil di gunung, dan kamu malah semakin lari, semakin takut, justru itu celah yang paling fatal. Nah, kamu bakal dikejar, bakal ditakuti, atau malah semakin disesatkan. Terus Adam bilang, dengerin aku, Ri, intinya jangan lari. Kalau kamu lari malah bahaya. Nah, Ari mulai agak tenang di situ. Adam memberanikan diri mengarahkan senternya ke atap pondok. Dan memang benar di atas seng itu ada benda yang jatuh. Ternyata ada ranting pohon yang lumayan besar. Tapi anehnya ranting itu kering. Dan di sebelah ranting itu ada batu sebesar kepalan tangan orang dewasa. Bahkan lebih besar. Nah, ini nggak masuk akal sekali. Ada ranting dan juga batu itu jatuhnya bersamaan menghantam atap seng yang dengan kekuatan besar. Ini kalau nggak ada yang lempar, nggak mungkin. Pasti ada yang lempar. Tapi pertanyaannya siapa yang ngelempar? Nah, supaya aman, Adam melepas sabuk kain dari celananya. Terus sabuknya itu dia ikatkan, mengikat lengannya Ari. Ini supaya Ari itu nggak lari pas ketika dia panik. Nah, di situ mereka mulai jalan lagi menuju ke arah teman-temannya. Baru 10 meter jalan, ada suara kayak orang bersin. Suaranya itu benar-benar kayak orang yang bersin, tapi suara anak kecil perempuan. Hei, hei. Nah, Adam dan Ari ini cuma saling lihat-lihatan, tapi mereka tetap jalan. Jalannya agak cepet. Gak lama muncullah suara kayak anak ayam. Suaranya itu banyak banget. Dan lama-lama suaranya ini kayak suara orang yang ketawa bersamaan. Gak lama dari arah depan mereka muncul suara. Krik. Nyaring banget suaranya, itu persis kayak suara batang bambu yang bergesekan ketiup angin. Adam langsung berhenti, dia langsung menyorotkan senter ke segala arah, tapi ternyata di sekitar situ nggak ada pohon bambu sama sekali. Nah, Ari di situ sudah mau berusaha lari, tapi karena tangannya keikat sabuk sama Adam, mereka berdua kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh. Mereka bangun lagi, dan sambil ketakutan itu mereka jalan setengah lari, tapi akhirnya kepleset lagi dan jatuh lagi. Perasaan Adam jarak sekitar 100 atau 200 meteran itu jadi kerasa kayak berkilo-kilometer jauhnya. Akhirnya sampailah mereka di pondok yang ada teman-temannya itu. Di pondok ini Haris langsung tanya ke Adam, gimana Dam? Kita lewat mana kata orangnya tadi? Nah, Adam ini sambil buka ikatan sabuknya, Adam bilang, orangnya nggak ada, Riz. Di pondok itu nggak ada orang, kosong pondoknya. Nggak ada orang sama sekali. Mereka semua teman-temannya langsung tambah bingung, loh. Nggak mungkin, Dam. Aku lihat sendiri dari sini tadi.
kamu sama Ari tadi itu ngobrol sama 2 orang yang ada di pondok itu. Jadi ternyata teman-temannya yang ada di pondok dekat perempatan jalan itu sempat ngeliat Adam dan Ari ini itu ngobrol sama 2 orang di pondok tadi. Tapi suara mereka memang nggak kedengeran jelas. Tapi intinya mereka semua teman-temannya ini ngelihat Adam dan Ari itu ngobrol sama 2 orang. Adam di situ marah sama teman-temannya karena teman-temannya nggak percaya. Sumpah Rek, di sana itu nggak ada orang. Aku ini nyorot senter sampai ke dalam pondok, kosong nggak ada orang. Akhirnya berdebatlah mereka. Istilahnya mereka saling eyel-eyelan di situ. Nah, Adam yang capek, sudah beradu mulut, dan capek secara fisik juga, akhirnya dia mengalihkan topik. Adam bilang, kalian tadi dengar juga nggak? Suara atap pondok itu kayak ketimpa sesuatu, kencang banget suaranya. Sampai sini kedengeran nggak? Budi tanya, loh suara apa Adam? Nggak ada suara apa-apa tadi dari sini. Nah inilah yang bikin Adam merinding, karena hutan ini kan sepi. Dan suara benda jatuh di atap seng tadi itu kenceng banget. Nggak mungkin kalau teman-temannya di pondok itu nggak dengar, karena situasi hutan itu sepi banget. Akhirnya situasi di situ sudah mulai nggak kondusif. Wahyu ngomong gini, ya sudah lah Rek, kita balik aja yuk. Kita batalkan saja pendakian ini, mending kita pulang aja. Ini kita sudah dikasih hal-hal yang seperti ini kayaknya sudah firasat buruk. Adam juga setuju. Ya sudahlah, terserah. Kalau mau pulang kita nunggu pagi aja. Kita numpang tidur di pondok ini sampai subuh. Nah, pas lagi milih antara diem atau balik itu, HP-nya Adam ini tiba-tiba bunyi. Terus dia bilang, loh, ada sinyal, ada sinyal. Semua langsung ngecek HP-nya masing-masing. Ternyata yang dapat sinyal ini cuma HP-nya Adam, Haris, sama Budi. Sedangkan HP-nya Wahyu dan Ari nggak ada sinyal sama sekali. Ari yang HP-nya nggak ada sinyal, minta tethering ke Adam. Dia mau hubungin Pak D-nya di Tambak Watu, minta dijemput. Di telepon waktu itu nggak nyambung karena koneksinya buruk. Akhirnya Ari ngechat WA, minta Sherlock ke Pak D-nya. Nggak lama Pak D-nya ngirim Sherlock, tapi pas dibuka petanya itu ngeblank. Dan aneh banget, dicoba pakai HP-nya Adam tetap ngeblank. Nggak lama Pak D-nya Ari itu kirim chat WA, Pak D-nya bilang, mereka semua ini dilarang jalan kemanapun. Mereka disuruh diam di pondok itu sampai pagi. Nanti kalau sudah terang, Pak D-nya sendiri yang bakal jemput. Karena Haris ini memang tukang ngotot, dia nggak mau waktu itu. Dia nolak, dia ngomong gini, ini masih jam 2:30 ini, kelamaan kalau nunggu pagi. Haris ambil HP-nya, dia buka Google Maps, terus ngetik Basecamp Purwosari. Nah, dia bilang ke teman-temannya, lihat ini loh, di mapku arahnya suruh belok kanan. Adam ikut-ikutan buka maps di HP-nya. Tapi kalau di HP-nya Haris ini nyuruh mereka belok ke kanan, di HP-nya Adam, panah kompas itu kayaknya muter-muter ngawur. Kadang ke kanan, kadang ngasih instruksi ke kiri. Dan instruksinya itu nyuruh puter balik ke jalan yang tadi. Mereka sempat heran juga dengan situasi itu, tapi mereka malah debat lagi di situ. Maps di 2 HP ini ngasih instruksi yang berlawanan. Akhirnya Adam ngasih saran, ya udahlah, kita kembali aja lewat jalan yang tadi. Tapi Haris nolak di situ. Males Dam kalau harus balik lagi lewat jalan makadam yang tadi. Pegel semua badanku Dam. Mending kita ikutin aja mapku ini, kita belok kanan. Nah, karena 3 teman yang lain cuma angka ikut, Adam akhirnya nyerah. Daripada rombongan ini pecah, nggak kompak, dia ikutin lah sarannya Haris. Ya sudahlah, terserah kamu Riz. Waktu itu sekitar jam 2:45, mereka ini mulai bergerak lagi dan posisinya itu ditukar. Wahyu yang nyetir, Adam yang bonceng, dan formasinya itu tetap Haris dan Ari ini di depan, Budi di tengah, Wahyu dan Adam di belakang. Tapi baru sebentar mereka jalan, Haris itu ngerem dadak. Dia nunjuk ke arah kanan sesuai instruksi Google Maps-nya. Nah, disitulah Adam ngelihat jalan yang ditunjuk Haris ini, itu nggak masuk akal. Adam langsung berontak di situ. Ini bukan jalan ini, Riz. Ini cuma jalan setapak persis kayak galangan sawah. Dan nggak mungkin bisa dilewatin motor. Di kanan jalan setapak itu ada ladang tebu yang memang kayak habis ditebang. Dan di sebelah kiri itu kebun pisang semua. Rumput ilalangnya itu juga tinggi-tinggi. Pokoknya bukan jalan yang layak dilewati. Tapi aneh, masa petunjuk map di HP-nya Haris ini mengarahkan ke arah jalan setapak itu? Haris akhirnya tetap maksa nerobos masuk. Wahyu yang bawa motor metik ini mulai kesulitan juga jaga keseimbangan karena jalannya benar-benar sempit. Terus gara-gara kesusahan menyeimbangkan gasnya, motornya Wahyu dan Adam agak tertinggal jauh di belakang.
Nah, pas Wahyu berhasil nyusul dan mulai mendekat dengan rombongan yang ada di depan, Haris dan Ari, motornya jatuh. Wahyu langsung ngerem dadak, Adam turun dan dia langsung lari ke Haris. Ternyata jalan setapak yang ditunjukkan Google Maps-nya Haris itu ternyata menyusuri pinggiran jurang. Jadi memang benar-benar di pinggir jurang. Memang agak di depan ada kelanjutan jalan setapaknya, tapi lebarnya itu cuma cukup dilewati sama jalan kaki, bukan motor. Dan persis di sebelah kiri tempat Haris terjatuh tadi, ini jurang yang dalamnya itu nggak terukur. Senternya Adam ketika disorot ke jurang ini, itu nggak nyampe ke dasarnya. Jadi cuma kelihatan pohon-pohon. Emosilah Adam di situ. Dia bentak Haris habis-habisan. Udah balik lagi aja. Kamu ini, Riz, kamu itu sok tahu kamu. Dari awal kamu itu sok tahu. Ini hutan ini. Ini bukan di kota yang gampang cari tembusan pakai map. Untung kamu sadar. Kalau nggak sadar sudah nyemplung ke jurang kamu. Haris cuma nunduk di situ sambil nahan sakit. Dia akhirnya minta maaf. Adam ngomong ke timnya akhirnya. Udahlah, kita kembali ke jalan tadi. Nunggu sampai pagi. Adam nyuruh Wahyu dan Budi muter motor mereka, Adam sendiri turun tangan bantu bangunin motornya Haris. Nah, proses untuk memutar motor ini lama karena space-nya sempit banget. Setelah semua motor berhasil putar arah, Adam jalan nyamperin motornya Wahyu, akhirnya naik boncengan dengan Wahyu, dan baru saja Adam naik, dari arah jurang itu ada suara kayak batu yang jatuh. Itu benar-benar kayak tanah longsor. Suaranya itu serem banget. Mereka berlima itu langsung noleh bebarengan dan langsung menyorotkan senter ke arah jurang. Dan dari dalam jurang itu muncullah bayangan hitam. Itu ukurannya besar banget. Nah, lama-lama bayangan hitam ini membentuk sosok hitam besar. Terus sosok hitam ini naik ke bibir jurang dan langsung mendekati mereka. Dan yang aneh adalah ketika sosok hitam ini muncul, kayak naik ke arah mereka, muncul juga bau kayak singkong bakar. Baunya juga tajam banget. Disitulah mental mereka ini drop. Wahyu benar-benar histeris, dia panik dan langsung gas motornya. Nah, Adam ini cuma berusaha ngingetin, udah yuk jangan panik yuk, jangan kenceng-kenceng yuk, jatuh nanti kita yuk. Tapi Wahyu ini sudah terlanjur panik dan ketakutan banget. Terus dari arah depan, Budi jerit, tolong, tolong. Budi kepleset ternyata, motornya ambruk menimpa kakinya. Berhenti yuk, berhenti. Akhirnya di situ Adam lompat dari motor nyamperin Budi. Dan pas Adam mau nolongin Budi, motornya Haris dari belakang itu ngebutnya kenceng. Akhirnya mereka langsung ngerem dadak. Nah, Haris dan Ari yang ngerem mendadak itu akhirnya ikut jatuh juga. Mereka berdua langsung bangun dan naikkan motor lagi. Adam mengangkat motor Budi dan pas Budi siap tancap gas, Ari dari belakang itu teriak, woi cepat, dia masih ngikutin. Adam langsung menyorotkan senter ke belakang. Ternyata benar, Adam ngelihat sosok hitam ini itu masih jalan ngikutin mereka dan itu besar banget. Sosoknya hitam. Akhirnya Wahyu tancap gas. Adam ini belum sempat naik motor, jadi Adam lari di belakang motornya Haris. Adam ketakutan parah. Nah, beruntungnya jalan setapaknya itu sempit, jadi motor itu nggak bisa ngebut maksimal. Adam masih bisa ngimbangin lari di belakang. Dia lari sambil gendong tas karirnya yang besar. Dan karena dia merasa keberatan di tengah larinya itu, dia lepaslah karirnya dan dia lempar di situ. Pas mereka masuk ke area perkebunan yang lebih lebar, motor teman-temannya ini mulai bisa agak kenceng. Adam masih ketinggalan, lari sendirian di belakang. Terus tiba-tiba dia dengar ada suara orang. Orangnya tuh kayak orang besar dan dia ini ketawa. Nah, teman-temannya teriak semua, ayo Dam, cepet Dam, jangan berhenti Dam. Begitu sampai di titik kumpul teman-temannya, Adam langsung ambruk ke tanah. Beberapa menit setelah nafasnya Adam ini mulai teratur, dari kejauhan, mereka dengar sayup-sayup suara adzan subuh yang berkumandang. Dan seketika itu juga ada perasaan lega dari mereka semua. Dan mereka semua itu mengucap, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah sudah subuh ya Allah. Adam menoleh ke belakang ke arah kebun tebu tadi. Sosok hitam besar itu sudah nggak kelihatan lagi. Akhirnya mereka istirahat di pinggir jalan nunggu sampai matahari benar-benar terbit. Mereka bikin kopi di situ, mereka ngerokok dan saling cerita tentang kepanikan mereka masing-masing. Jam 5 pagi, langit sudah mulai terang. Di situ ada warga lokal yang lewat, beliau ini mau ke ladang. Terus orang ketiga yang lewat, ini adalah kakek-kakek tua. Kita sebut saja namanya Mbah Tani. Mbah Tani ini orangnya ramah. Beliau itu nyamperin anak-anak ini dan menanya kepada anak-anak tersebut dengan bahasa Jawa Kromo Inggil. Saking pundi jenengan. Adam jawab di situ mau ke Gunung Arjuna, Mbah. Tapi kami ini nyasar semalaman.
Ini jalan setapak ini apa bisa tembus ke Tambak Watu, Mbah? Terus si mbah-mbah ini bilang, oh nggak bisa mas, jalan itu buntu. Ujungnya langsung ketemu jurang. Kalau sampai maksa melipir pinggiran jurangnya pun ya tetap buntu. Adam kaget di situ. Terus kalau mau ke Tambak Watu lewat mana nggih, Mbah? Mbah Tani akhirnya nunjuk arah jalan Makadam yang malamnya sempat mereka tolak demi ngikutin Google Map-nya Haris. Terus mbah-mbah ini bilang, ya lewat jalan aspal rusak ini mas, lurus terus saja. Dari penjelasan Mbah Tani, akhirnya ketahuan lah kalau semalam mereka itu nekat ngikutin mapnya Haris, lurus terus jalan ke jurang itu. Ujung-ujungnya mereka bakal benar-benar terjebak di dalam hutan, tanpa ada jalan tembusan sama sekali. Terus singkatnya, sekitar jam 6 pagi, Adam jalan kaki balik ke kebun tebu ngambil tas karyanya yang dia buang semalam itu. Nah disitulah Adam baru bisa ngeliat dengan jelas betapa ngerinya kontur jalan dan juga medan yang mereka lewati semalam. Kanan kirinya itu benar-benar diapit jurang. Adam nggak habis pikir kenapa semalam pikiran mereka itu bisa dibutakan dan akhirnya bisa masuk ke situ. Akhirnya di situ mereka tancap gas ngikuti petunjuknya Mbak Tani. Nah sampai di pondok mereka tersesat pertama itu mereka dicegat sama anaknya Pak D-nya Ari. Anaknya Pak D-nya Ari ini memang sengaja turun buat nyari rombongannya Adam. Terus dari perempatan pondok itu mereka ngikuti anaknya Pak D-nya Ari ini menuju ke Tambak Watu. Ternyata jarak dari pondok yang angker itu sampai ke gerbang desa Tambak Watu ini cuma butuh waktu nggak sampai setengah jam. Padahal semalam dari jam setengah 1 sampai hampir jam 2 pagi itu mereka ini muter-muter terjebak di area itu. Akhirnya mereka masuk pekarangan rumah Pak D-nya Ari. Adam di situ langsung bisa ngelihat Gunung Arjuno di depan matanya. Tapi fisik dan mental Adam ini sudah down banget. Dia cuma pengen pulang. Dia sudah malas naik gunung. Wahyu yang semalam dia yang paling histeris, dia tuh malah ngomong gini, sudahlah lanjut naik aja lah Dam. Nanggung loh, kita sudah sampai sini, jauh-jauh kesasar malah nggak naik. Akhirnya di situ mereka rebahan, mereka tidur di teras rumah Pak D-nya Ari. Terus nggak lama Budenya Ari ini menyediakan kopi. Karena Pak D-nya Ari itu masih di kebun. Adam di situ langsung izin tidur di teras. Sekitar jam setengah 8 pagi, Adam ketiduran saking capeknya. Dan sekitar jam 10 pagi, Adam dibangunkan sama Ari. Adam ngelihat teman-temannya juga baru bangun. Nah di teras itu ternyata Pak D-nya Ari ini sudah pulang dari kebun. Beliau duduk santai sambil ngopi-ngopi. Terus Pak D-nya Ari ini tanya, ini satu daerah semua tak kalian ini? Gimana kemarin malam, nyasar kemana aja? Nah Adam dan teman-teman langsung cerita semua kejadian horor yang mereka alami semalam. Dari mereka nyasar di pondok kosong yang ada suara orang di situ. Terus atap seng itu dihantam batu. Mereka juga mengalami maps yang ngawur sampai mereka dikejar sosok hitam besar. Pak D-nya Ari mendengarkan sambil senyum dan manggut-manggut. Ya sudah nggak apa-apa. Mungkin kalian itu cuma kecapean aja. Dan kayaknya di sini Pak D-nya Ari itu sudah bisa memahami hal tersebut. Setelah bangun tidur dan mendengar wejangan dari Pak D-nya Ari itu, beban ketakutan Adam semalam itu kayak langsung hilang. Hatinya itu kembali mantap. Pak D-nya ini ngasih tawaran. Kalau kalian mau pusaka, tak kasih tahu tempatnya, tapi ambilnya itu harus jam 12 malam dengan syarat-syarat tertentu. Adam di situ nolak secara halus. Dia cuma pengen ke puncak Gunung Arjuno, ke puncak Ogal Agil. Terus dia pengen foto-foto di sana terus pulang. Nah Pak D-nya Ari paham. Terus beliau ngasih wejangan khas orang tua. Ya sudah ingat ya, jaga sikap, jaga omongan. Jangan sering-sering mengeluh. Kalau kalian sering ngeluh, nanti nggak nyampe-nyampe. Dan itu bakal terjadi. Bakal lama beneran nanti jalannya. Terus Pak D-nya ngasih pesan kalau nanti di jalan ditanyain orang mau kemana, sudah jawab aja, bilang aja mau ke Makutoromo. Adam tanya, kenapa kok jawab gitu Pak D? Ya soalnya kalau untuk wisata pendakian, gunung ini tuh aslinya masih ditutup. Tapi nggak apa-apa, naik aja. Banyak kok yang naik tiap hari. Haris dan Budi yang masih awam, mereka tetap nekat maksa naik meskipun mereka nggak ada lisensi resmi. Ari sendiri ini ternyata nggak bisa ikut nanjak karena besoknya dia harus mengawal pamannya ini untuk laku spiritual. Nah akhirnya Adam memutuskan untuk tetap jadi leader, membawa 3 temannya yang belum berpengalaman itu. Sekitar jam 11 siang mereka berempat langsung jalan. Mereka sempat diantar Ari sampai pos 1. Dan pas melewati basecamp Purwasari itu Adam ngelihat ada 2 petugas jaga. Adam mencoba ramah di situ.
dia jalan sambil senyum, dan petugas itu balas senyum. Udah naik aja Dam, ntar malah disuruh balik kita. Mereka pun lolos masuk ke jalur pendakian, di situ tertulis spanduk besar bertuliskan jalur pendakian Purwosari ditutup. Nah, tetap mereka jalan. Trek awal itu berupa jalan cor-coran semen yang menanjak, sampai di pos 1, di pos Ontobogo itu mulai tercium bau kemenyan yang dibakar, bau dupa, macem-macem. Bau inilah yang sempat membuat Adam pusing. Setelah Ari turun, Adam, Wahyu, Haris, dan Budi ini lanjut masuk ke hutan. Dan di jalur menuju ke pos 2 itu mereka berpapasan dengan rombongan pendaki anak-anak SMA, asalnya Gresik. Mereka baru saja turun dan kondisi anak-anak SMA ini miris banget. Peralatan mereka itu seadanya, dan ada yang dari mereka itu yang pakai sandal jepit, nggak bawa karier juga. Terus kata mereka, di atas itu badai, jadi mereka mundur, nggak bisa naik ke puncak. Adam sempat ngasih nasihat safety ke anak-anak itu sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Nah, sesampainya di pos 2, di pos Tampuono, mereka ngopi di dekat sendang yang kata orang-orang sana, sendang itu sakral, namanya Sendang Dewi Kunti. Tiba-tiba seorang bapak-bapak itu mendekati mereka. Mau kemana Mas? Mau ke puncak apa ke Eyang Semar? Haris langsung jawab, mau ke Mahkutoromo Pak. Oh, sudah izin ke petugas yang ada di bawah? Sudah kok Pak. Bapak ini senyum. Kalau belum izin hati-hati loh Mas, nanti kalau ketemu petugas di atas pasti disuruh turun paksa. Mereka cuma senyum-senyum sendiri. Akhirnya nggak lama, daripada ditanya terus-terusan, mereka lanjutkan perjalanan. Perjalanan berlanjut ke pos 3. Pos Eyang Sakri. Nggak lama mereka ketemu gubuk bertuliskan aksara Jawa Rahayu, dan di gubuk itu kabutnya tiba-tiba tebel. Tapi mereka malah betah istirahat di situ. Jam 4 sore mereka akhirnya sampai di pos 5 Mahkutoromo. Ada Candi Punden Berundak di pos Mahkutoromo ini. Rencana awalnya mereka mau isi air terus lanjut jalan. Tapi tiba-tiba ada kakek-kakek yang penampilannya itu kayak kuncen. Bajunya hitam-hitam, celananya hitam. Beliau ini nanya ke Adam dan teman-teman, Mas, di Arjuna itu nggak boleh loh pakai baju merah. Untung sampai nggak kenapa-kenapa di jalan tadi. Semua kaget karena Budi ini memang pakai baju merah. Budi langsung nyopot kaos merahnya, disuruh mandi bersuci di pancuran. Terus dari insiden itulah kakek-kakek yang kayak kuncen itu menyarankan mereka untuk camp di pondokan Mahkutoromo. Adam pun setuju. Ada 2 pondok di situ, Adam menempati 1 pondok. Kakek-kakek itu dan rombongan peziarah tidur di pondok yang ada di sebelah. Malam itu setelah makan dan ngopi, mereka tidur untuk persiapan summit. Sekitar jam 10 malam, Wahyu dan Budi yang lagi kencing di belakang pondok itu sempat dengar ada suara kayak shh, shh. Tapi pas dicek nggak ada siapa-siapa. Dari situ mereka merinding dan langsung balik ke pondok. Nggak lama, Adam yang kebangun. Dari arah atas jalur pendakian, Adam itu sempat mendengar suara. Suaranya itu kayak suara perempuan yang sedang menyinden. Tapi nggak lama, suaranya itu hilang. Terus gak lama kedengaran lagi. Budi juga bangun, tapi yang Budi dengar ini adalah suara gamelan Jawa. Suaranya kadang muncul, kadang hilang. Mereka akhirnya bangun dan merubah jadwal. Summit dimajukan jadi jam 12 malam. Dan pas tengah malam itulah mereka keluar pondok. Kakek-kakek yang kuncen itu masih melek. Beliau menyapa, mau muncak ya Mas, hati-hati ya. Tolong kalau di atas ketemu 2 orang pendaki bawa tas hitam, tolong diajak turun bareng. Kemarin mereka naiknya malam-malam, tapi sampai sekarang kok belum turun. Selain itu, teman si kakek-kakek yang lain ini juga nitip minta dipetikkan pucuk daun cantiki di atas. Nah, Adam mengiyakan kedua amanat itu, mereka pun jalan. Adam sebagai leadernya, Wahyu sebagai sweeper. Jalur mulai ekstrim melewati candi Spilar, berupa anak tangga batu punden yang tinggi-tinggi. Terus mereka masuk ke hutan pinus yang jalannya itu full nanjak. Mereka istirahat di situ. Suasana hutan itu hening banget. Adam ngerasa ganjil. Begitu Adam mengajak ngobrol, suara alamnya itu balik lagi. Ada suara serangga lagi, ada suara binatang-binatang malam, banyak suara serangga yang terdengar. Pas lagi celinguan, di atas pohon itu ada sosok perempuan. Jadi perempuan ini pakai kayak baju putih lusuh, rambutnya panjang. Adam batin di situ, astagfirullahaladzim, kuntilanak. Adam langsung mengarahkan senter ke arah yang lain, dan beberapa menit kemudian Adam melihat lagi ke arah pohon yang tadi. Ternyata sosok kuntilanak itu sudah pindah ke pohon yang lain. Jaraknya jauh lebih dekat dengan mereka. Dan di saat bersamaan, Wahyu kaget. Katanya Wahyu ini ngelihat ada sosok putih melayang di atasnya. Gak lama mereka semua mendengar ada suara lonceng. Klinding, 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 klinding. Terus tas karier mereka
yang mereka letakkan di tanah, itu ada suaranya. Jadi kayak suara gelas itu yang digerakkan. Padahal nggak ada yang menyentuh tas ini sama sekali. Adam bilang di situ, sudah kalian tenang, nggak usah panik, kita ini tamu. Selama mereka nggak ganggu kita, kita aman. Mereka cuma mau menunjukkan eksistensinya. Dan setelah agak tenang itu, Adam menyorotkan senter lagi ke arah pohon itu. Kuntilanak ini sudah nggak kelihatan lagi. Mereka lanjut masuk ke area paling sakral dan paling ditakuti di Gunung Arjuna, yaitu alas Lali Jiwo. Hawanya itu langsung berubah drastis. Tiba-tiba Wahyu yang tadinya di belakang Adam, itu suaranya semakin menjauh. Ketika Adam nengok, Wahyu ternyata sudah jauh tertinggal di belakang sambil jalannya itu nunduk, kayak orang linglung. Setelah diteriakin oleh Adam, Wahyu baru sadar. Kata Wahyu, dia tuh ngerasa dari tadi itu jalan persis di belakangnya Budi. Nah, ini adalah khas alas Lali Jiwo. Pikiran itu kayak mulai dibuat kosong dan mulai disesatkan. Halusinasi ini mulai menyerang masing-masing orang. Adam ngelihat ada sosok orang berpakaian hitam jalan di depannya. Terus tiba-tiba hilang. Haris ngelihat ada kakek-kakek baju hitam. Beliau itu mikul kayu terus nanjak naik ke atas. Nah, karena pikiran rombongan ini sudah ngawur semua, jam 2:30 dini hari Adam memutuskan break agak lama di situ. Dia ngunyah bawang putih dan cabai mentah, terus ngoleskan balsem di hidung untuk menstimulasi kesadaran otak supaya nggak kesurupan dan supaya nggak ngantuk. Tiba-tiba kabut turun tebel. Jarak pandang itu sekitar 2 meter. Nggak lama, ada gerimis dan gerimisnya itu gerimis es. Mereka langsung berlindung di plastik gubuk bekas. Flashlight mereka itu ketinggalan di rumah Pak Dinya Ari. Mereka akhirnya tidur ngemper di tengah jalur yang beralaskan tanah. Dalam setengah tidurnya itu, Adam sempat mendengar ada suara orang yang jalan mendekat ke arah mereka, tapi Adam cuek. Dia nggak mau lihat juga siapa sosok itu. Terus sekitar jam 5 pagi, cuaca ini langsung cerah. Di depan mereka sudah melihat lautan awan dengan semburan sunrise yang indah banget. Kejadian horor yang mereka alami semalam akhirnya terbayar lunas. Mereka langsung bikin sarapan, terus jam 7 itu lanjut menembus vegetasi Cantigi. Di trek ke puncak ini, mulutnya Budi itu mulai nggak kejaga lagi. Dia bilang gini, dari tadi plang menuju puncak terus tapi nggak nyampe-nyampe. Dia ini mulai mengeluh terus-terusan. Ucapan Pak Dinya Ari mulai kejadian. Pak Dinya Ari ini kan sempat pesan nggak usah banyak mengeluh. Jadi nanti pada akhirnya jalan yang harusnya terasa dekat itu kerasa panjang dan benar-benar melelahkan. Mental mereka itu hampir down. Dan mereka mau menyerah, mereka sudah mau balik. Beruntungnya setelah melalui batas vegetasi Pelawangan dan nyaris masuk jurang kawah, sekitar jam 11:30 siang Adam berhasil nyampe di puncak Ogal-Agil Arjuna. Disusul kawan-kawannya yang lain. Dan setelah puas menikmati puncak selama 1 jam itu, sekitar jam 1 siang Adam mengajak turun karena kabut sudah mulai naik. Tapi Budi rewel di situ, aku nggak mau turun Dam, enak di sini Dam. Biar aku sendirian aja di sini, nggak apa-apa Dam. Nah pas Budi ngomong seperti itu dia benar-benar kayak orang linglung. Kayak orang yang sudah mulai kerasukan. Adam menarik paksa Budi untuk segera turun dari puncak. Karena ribet pas waktu nyeret Budi ini, fokus jalannya itu hilang. Dan mereka akhirnya salah jalur. Mereka akhirnya terjebak di tebing yang buntu. Akhirnya mereka terpaksa loncat dari tebing. Dan pas loncat itu kakinya Haris ini mungkin pendaratannya itu salah. Dan akhirnya dia mengalami keselio yang parah. Sesampainya di area Cantigi, Budi sadar di area itu Adam minta tolong ketiga temannya untuk memetik daun Cantigi sesuai pesanan dari orang-orang yang ada di Makutoromo. Sambil nunggu itu Adam jalan sendirian ke depan cari spot datar untuk menggelar kompor. Nah pas Adam lagi jalan sendirian itu, tiba-tiba kayak ada sosok yang tidak kasat mata yang mendorong Adam dari belakang. Jadi Adam itu benar-benar kayak didorong dan langsung dia ini nyungsep ke tanah. Dia nggak berani noleh dan dia langsung buru-buru lari menuju ke spot masak. Akhirnya setelah dia masak mie instan dan makan bareng-bareng, Adam merasakan ngantuk yang luar biasa. Dia nggak bisa nahan rasa kantuknya. Dia bilang ke teman-temannya, Rek, aku tidur dulu setengah jam ya. Tolong nanti aku dibangunkan. Pas dia baru merem sebentar, Wahyu membangunkan. Ketika Adam membuka mata, suasana hutan ini sudah gelap. Kabutnya sudah tebel, benar-benar kayak jam 6 sore. Padahal pas Adam ngecek jam, itu sekitar jam 2 siang. Dan dia merasa kalau dia baru tidur sekitar 5 menit.
Akhirnya mereka cepet-cepetan turun, dan setelah jalan berjam-jam itu, mereka nggak sampai-sampai di pos Jawa Dwipa. Nah, ketika capek itulah mereka menyandarkan diri di pohon yang besar. Sambil nyandar di pohon itu, sayup-sayup terdengar ada suara aktivitas warga desa. Adam nengok ke samping. Nggak jauh dari pohon itu ternyata ada sebuah perkampungan kuno dengan rumah-rumah yang atapnya itu alang-alang. Padahal mereka ini kan masih di tengah hutan Arjuna. Dari balik pohon itu muncullah dua nenek-nenek tua. Mereka berdua itu membawa kayu bakar. Nenek-nenek ini jalan nunduk. Tiba-tiba satu nenek-nenek ini kesandung dan kayunya jatuh. Refleks Adam berdiri dan bantuin nenek-nenek itu sampai nenek-nenek ini bisa kebangun. Nah, pas tangan Adam menyentuh nenek itu, langsung tercium bau darah. Nenek ini minta tolong untuk membawakan kayunya sampai di rumahnya yang ada di dalam desa. Ya, tanpa berpikir apapun, Adam masuk ke desa itu. Jadi kayak nggak bisa mikir pas masuk desa itu. Tapi Adam di sini makin merinding. Banyak warga di situ yang mondar-mandir, ada anak-anak kecil yang berlarian. Tapi wajah mereka itu datar, tanpa ekspresi sama sekali. Dan tatapan mereka itu kosong semua. Ada yang ngobrol, tapi mulutnya itu nggak gerak. Dan di dalam rumah nenek itu, rombongan ini disuruh duduk. Adam dan Haris disuruh memindahkan kayu ke belakang rumah. Dan pas di belakang itulah ada sosok kakek-kakek yang ngeliatin Adam terus. Terus sosok kakek-kakek ini tiba-tiba marah ke mereka semua. Wes ngalio, ojo nangke nih. Pergi kamu, jangan di sini. Nah, ketika dibentak oleh kakek-kakek inilah, baru Adam itu sadar. Dia kayak langsung sadar, kayak dia itu baru bangun tidur. Dan disitulah Adam langsung sadar bahwa dia dan teman-temannya ini itu sedang berada di desa gaib. Karena nggak mungkin ada desa di tengah-tengah Gunung Arjuna. Adam masuk rumah nenek-nenek itu dan langsung narik teman-temannya supaya mereka semua kabur. Tapi Budi waktu itu kayak lagi kesurupan. Dia malah mau makan dulu katanya. Adam juga kaget kok tiba-tiba di atas tikar ini sudah ada hidangan lengkap kayak ayam, nasi hangat, dan juga lauk pauknya. Adam langsung nyeret paksa Budi keluar. Dan pas Adam noleh ke belakang, dua nenek-nenek tadi itu senyum. Tapi senyumnya itu aneh. Mereka langsung lari cepet-cepetan menjauhi kampung gaib itu sampai mereka menemukan gubuk kosong. Nah, di gubuk itu, saking capeknya, mereka akhirnya langsung ketiduran. Nah, pas Adam tidur itulah wajahnya itu kerasa panas banget. Adam buka mata, dia kebangun, ternyata dia pas kebangun itu sudah berada di pinggiran batu besar, gak jauh dari puncak Gunung Arjuna. Adam ngelihat teman-temannya masih pada tidur semua. Dia langsung membangunkan teman-temannya. Dan pas teman-temannya bangun, mereka berempat ternyata merasakan hal yang sama. Mereka bilang, mereka ini baru saja keluar dari desa gaib. Dan waktu itu suasananya ini sudah siang lagi. Mereka langsung cepet-cepetan packing dan langsung turun. Dan di jalanan turun itu mereka sempat berpapasan dengan pendaki lain yang mereka itu aneh banget. Rombongan 4 orang ini cuma bawa 1 tas karier. Dan ada juga rombongan 6 orang. Yang mereka ini 6 orang tanpa bawa tas sama sekali. Salah satu ceweknya itu wajahnya pucet. Pucetnya itu pucet banget kayak jenazah. Nah, pendaki-pendaki ini sikapnya itu ganjil semua. Mereka itu kayak pengen naik ke puncak, katanya ada upacara di atas. Padahal waktu itu sudah sore dan cuaca di atas itu buruk. Sudah diingetin sama Adam dan teman-teman, tapi mereka itu tetap pengen naik ke puncak karena katanya ada upacara dan mereka diundang ke sana. Ya sudah, akhirnya Adam dan teman-teman lanjut turun. Jam 4 sore mereka sampai di pos Makutoromo, mereka ketemu lagi sama bapak-bapak kuncen tua tadi dan daun jantigi itu pun diserahkan. Tapi pas ditanya soal 2 pendaki yang disuruh nyari oleh mereka, Adam jawab nggak berpapasan sama sekali dengan pendaki itu. Terus kakek itu senyum santai dan beliau bilang, sudah 2 pendaki itu sudah turun duluan tadi siang. Nah, Adam dan teman-teman ini nggak tahu siapa pendaki yang dimaksud kakek-kakek ini. Terus teror yang terjadi pas turun, dari pos Makutoromo melewati pos Eyang Semar, itu terjadi lagi. Adam yang jalan duluan itu sempat noleh ke belakang. Ternyata 3 temannya itu nggak kelihatan. Adam teriak-teriak di tengah hutan. Dari bawah lembah terdengar bunyi lonceng tasnya Wahyu. Ternyata Wahyu, Haris, dan Budi ini itu sudah ada di bawah lembah. Jadi katanya mereka itu disesatkan oleh makhluk gaib. Jadi mereka itu katanya sempat ngelihat Adam ini jalan di depan. Dan mereka ngikutin Adam. Memang benar mereka ngikutin Adam. Untungnya mereka mulai sadar pas ngelihat sosok Adam yang mereka ikuti itu jalannya itu kayak agak sering ke kanan kiri. Akhirnya ditegur sama mereka, Dam, jalanmu kenapa kok gitu sih, Dam?
kanan kiri, serong kanan kiri. Sosok Adam yang ini noleh ke teman-temannya, dan Adam itu senyum. Kelihatan gigi taringnya, wajahnya itu pucat. Taringnya itu panjang dan wajahnya itu pucat. Langsung teman-temannya itu berhenti, nggak ngikutin Adam yang ini. Mereka putar balik pelan-pelan, dan nggak lama sosok Adam yang asli ini manggil-manggil mereka semua. Weh, Rek, aku di sini, Rek. Ternyata mereka baru sadar kalau sosok Adam yang palsu itu berusaha menggiring mereka masuk menuju ke jurang. Dan trek malam terakhir menuju ke base camp, mereka sempat kesasar masuk ke area pemujaan di pos Ontoboko. Di situ, mereka itu sempat ketemu dengan orang-orang yang berpakaian putih semua. Mereka orang-orang yang berpakaian putih itu duduk melingkar terus bakar kemenyan sambil kayak bergumam sesuatu. Rombongan Adam sempat muter-muter kebingungan nyari jalan keluar karena senter mereka juga mati. Sementara orang-orang yang pakai baju putih-putih itu kayak nggak ada yang peduli. Akhirnya dengan kondisi kakinya Haris dan Budi yang sudah hancur lecet, mereka berusaha mencari jalan dan berhasil keluar. Mereka dapat sinyal dan akhirnya minta dijemput oleh saudaranya Ari. Di rumah Pak D-nya Ari itulah, sambil selonjoran mereka makan malam, mereka cerita-cerita teror yang mereka alami. Pak D-nya cuma senyum. Sudah nggak apa-apa toh, nyatanya kalian sudah selamat sampai di sini. Di sana itu, yang sopan aja kadang diganggu, apalagi yang sompral. Singkatnya, setelah makan dan ngobrol sebentar itu, mereka pamitan ke Pak D-nya Ari dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah diterima dengan baik dan sudah dijamu dengan sangat istimewa. Adam dan Wahyu akhirnya pulang ke rumah malam itu juga menggunakan motor, dan di jalan mereka masih dihajar ban bocor berturut-turut dan dihajar ngantuk yang membuat mereka itu sampai hampir kecelakaan. Singkatnya, jam 5 pagi, mereka baru sampai rumah dan keesokan harinya Adam terpaksa bolos kerja karena fisiknya hancur. 2 hari setelah itu, kelima orang ini kumpul lagi di tongkrongan. Di situ mereka sadar, alam selalu punya cara sendiri untuk menghukum tamu yang datang lewat pintu belakang. Dan hal itu akhirnya dijadikan pelajaran berharga bagi mereka. Kalau pesan dari kami pribadi teman-teman, kami ini bukan pendaki profesional, cuma memang dari zaman-zaman SMA, kami sudah senang banget naik gunung. Pesan dari kami, pendakian itu selain tentang kesiapan mental, fisik, dan perlengkapan yang memadai, ini juga tentang adab. Pendaki gunung harus paham soal adab. Adab tentang menghargai alam, menghargai adat istiadat setempat, dan lain sebagainya. Ini pelajaran berharga bagi kita semua, terutama bagi kita yang suka mendaki gunung. Fisik kalian boleh bagus, perlengkapan kalian juga boleh mahal dan mumpuni semua. Kalian juga mungkin katanya berani dan mungkin sempat nantang-nantang makhluk halus atau mungkin nggak percaya dengan makhluk halus penunggu gunung. Maupun mungkin nggak percaya dengan adat kepercayaan warga setempat. Tapi cukup jadilah manusia yang beradab. Manusia beradab itu lebih bisa santai ngelihat apapun. Meskipun mereka nggak percaya makhluk halus, manusia yang punya adab itu akan lebih dewasa. Dan nggak akan nantang-nantang apapun ketika berada di gunung. Nggak usah lah bikin konten-konten nantang-nantang makhluk halus bla bla bla, malah terlihat kekanak-kanaan. Udah biasa saja. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita di episode kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.